Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Natasha Waldina. Hari ini saya lagi ada di Pasar Ciputat untuk mewawancarai salah satu pedagang yang ada di sini. Sudah berapa lama Bapak jualan? Ya lumayan juga sih, sekitar dari 2002, jadi sekitar 25 tahun apa 24 tahun ya. Di sini jualan dari 2002? Di daerah Ciputat gitu. Tapi Di Ciputat. jualan daging aja? Awalnya sih enggak, daging mah sekitar 15 tahunan lebih lah. Awalnya kita misalkan kerja yang lain, kayak misalkan di sembako, di rempah-rempah, terus terjun di daging, baru sekitar 15 tahun lebih kayaknya. Alasan Bapak jualan daging ini apa ya kalau boleh tahu? Kalau daging itu waktunya singkat, ya. Misalkan saya dari subuh sampai jam 11 udah selesai. Udah habis gitu? Ya habis nggak habis harus tutup. Soalnya kalau daging mah kan nggak awet. Jadi nggak habis harus dimasukin freezer sampai sore apa misalkan sampai malam lagi nggak bisa. Tapi Ya. bisa dijual lagi buat? Ya bisa. Justru yang lambat itu lambat kita nggak lambat nge-es kalau daging itu jadi besoknya itu nggak bisa kejual. Jadi jelek gitu kan. Nah. Gimana sih cara Bapak menetapkan harga produk ini biar adil antara pedagang sama pembelinya? Kalau dagang itu semuanya mungkin rata ya masalah harga. Kita nggak bisa tinggi, nggak bisa murah gitu kan. Kalau misalkan tinggi mungkin jadi nggak ada pembeli, kurang gitu. Kalau misalkan kita murah, ntar dimarahin sama yang lain. Walaupun misalkan kita beli jual murah, misalkan ada lebihnya. Kalau kita misalkan jual murah, ntar sama yang sebelah, sama tetangga yang saingan kita, sama yang misalkan jualan daging, itu kan kita ditegor gitu. Kalau boleh tahu omset Bapak per harinya berapa? Ini saya kan di kambing ya, saya kan punya lapaknya 3. Nah di sini di terowongan sama yang di tengah. Di sini saya dikit, cuman paling 6 ekor kambing. Kalau di tengah kan saya bahan-bahan bakso, kayak misalkan daging, urat, lamur segala macam. Kalau di sono di lapak terowongan saya itu kambing juga, cuman di sono offsetnya udah lumayan gitu. Ini punya Bapak sendiri apa? Iya, punya saya sendiri. Gimana sih cara Bapak menerapkan sikap jujur dalam berjualan? Harus jujur lah dalam sikap apapun. Apalagi kita dagang ya, jualan. Kita sama langganan itu kita jualan apa adanya. Insya Allah semuanya juga kali ya, jarang yang curang lah. Kalau masalah misalkan barang juga nih, misalkan barang yang frozen, barang yang fresh, barang yang sisa, barang itu kita harus kita iniin. Jadi maksudnya sama langganan itu kita kalau pengen dipercaya ya gitu. Kalau sih ini barangnya ada sisa esan kan misalkan, ada sisa kemarin, tapi masih layak, masih bagus lah kan gitu. Misalkan seandainya mau ya mau, kalau misalkan seandainya enggak ya enggak, kita yang dipaksain kan gitu. Kalau misalkan kita ngambil barang misalkan dari teman segala macem, itu harus kita jujur lagi kan. Misalkan kita nyurangin, mungkin kan sama temen nggak bakalan ditagih, nggak bakalan diminta. Tapi kalau seandainya kan kita nggak jujur nih, kan mungkin besok kita ambil barang kan nggak bakalan dikasih sama temen juga. Iya. Nah intinya ya pokok pertama ya harus jujur. Saran Bapak ke depannya biar pembeli ini tahu kalau barang yang mau dia beli itu halal atau haram. Insya Allah sih kalau misalkan kadang-kadang ada juga yang belanja ke pasar-pasar masih jarang. Cuman kayak misalkan restoran yang kita kirim, kayak restoran Padang, restoran Tongseng, restoran segala macam ya, restoran-restoran gede, itu kadang-kadang minta sertifikat halal juga. Saya itu kalau dijagal global ya, global enggak misalkan punya saya. Kalau saya terus terang aja belum punya. Kalau misalkan saya globalnya dari pemotongan itu dari RPH itu sertifikat halalnya juga surat baiknya juga ada, surat jalan bahwa ini bisa dikonsumsi, bahwa ini baik kan gitu. Jadi kan misalkan ada surat jalannya, apa misalkan ini daging ini baik dikonsumsi apa enggak, itu ada setiap pengiriman pasti ada surat jalan baiknya. Kalau misalkan sertifikat saya belum punya sertifikat halal. Kalau misalkan global di RPH-nya itu ada sertifikat halalnya. Cuman kan kita mah nggak dikasih, cuma dikasih surat jalan doang buat bahwa ini daging ini baik dikonsumsi gitu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.